Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya M. Taiken dari Universitas Sriwijaya, program studi Pendidikan Teknik Mesin. Saya di sini untuk memaparkan hasil dari MK penelitian Pendidikan Teknik Mesin. Judul yang terkait dari di sini, judul yang saya ambil adalah hubungan antara pemahaman dan ketidakpahaman ketika pembelajaran daring di program studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Selanjutnya, di sini adalah latar belakang masalah. Pendidikan adalah keseluruhan proses teknik, metode belajar mengajar dalam rangka mengalihkan suatu pengaturan dalam seseorang kepada orang lain sesuai dengan standar yang telah diciptakan. Pendidikan dapat diperoleh baik secara formal dan non formal. Umumnya kegiatan pembelajaran dilakukan secara langsung di dalam ruang kelas, di mana pendidik dan peserta didik berinteraksi secara langsung. Namun sejak terjadi pandemi COVID-19, pembelajaran dilakukan di rumah secara daring. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Ya, rumusan masalah bagaimana persepsi mahasiswa pendidikan teknik mesin Universitas Sriwijaya terhadap proses pembelajaran daring. 2. Bagaimana efektivitas hasil pembelajaran daring mahasiswa teknik mesin Universitas Sriwijaya. Selanjutnya tujuan penelitian. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa pendidikan teknik mesin Universitas Sriwijaya terhadap proses pembelajaran daring. 2. Untuk mengetahui efektivitas hasil pembelajaran daring mahasiswa pendidikan teknik mesin Universitas Sriwijaya. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat teoritis ialah hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan literatur yang bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan dalam menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. Selanjutnya manfaat praktis. 1. Menerapkan disiplinnya ilmu yang dipelajari di perkuliahan. 2. Menambahkan wawasan mengenai pengaruh strategi pembelajaran terhadap pemahaman dan ketidakpahaman saat proses pembelajaran. 3. Dapat mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa dapat pada pembelajaran daring di program studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Selanjutnya batasan masalah. 1. Upaya meningkatkan pemahaman materi selama proses pembelajaran daring di program studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. 2. Populasi penelitian adalah mahasiswa aktif di program studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Selanjutnya adalah kajian pusaka. 1. Definisi pemahaman. Pemahaman berasal dari kata paham yang memiliki arti mengerti benar. Sedangkan pemahaman adalah proses pembuatan cara memahami. Selanjutnya definisi pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah sesuatu proses mengatur lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik untuk melakukan proses belajar. Pembelajaran juga dikatakan sebagai proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Pembelajaran juga merupakan suatu proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan berisi memberikan materi, pembelajaran, informasi, pengetahuan, kegiatan pembimbing siswa, serta memberikan rangsangan agar siswa dapat termotivasi terhadap sampai akhirnya mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya, kerangka konseptual strategi pembelajaran daring, pemahaman pada proses pembelajaran, ketidakpahaman pada proses pembelajaran menggunakan aplikasi. Selanjutnya hasil penelitian, dan yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya hipotesis penelitian adalah pengaruh posisi strategi pembelajaran dengan menggunakan berbagai aplikasi terhadap pemahaman belajar mahasiswa pada program studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Ada perbedaan pengaruh yang signifikan jenis penggunaan media pembelajaran terhadap presentasi pelajar mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. 3. Terdapat interaksi pengaruh yang signifikan antara pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka. Mahasiswa program studi Teknik Mesin
Universitas Sriwijaya terhadap kemampuan pemahaman mengenai materi yang disampaikan oleh dosen. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Jenis penelitian ini hanya akan menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel yang diteliti. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Pada penelitian ini hasilnya akan diketahui apakah variabel-variabel yang diteliti saling terkait dan berkorelasi satu sama lain atau tidak. Jika iya, juga akan diketahui apakah keterkaitan dan korelasi antara variabel tersebut signifikan atau tidak. Selanjutnya, tempat penelitian di program studi teknik mesin pendidikan teknik mesin Universitas Sriwijaya. Waktu penelitian bulan Desember sampai Januari 2021. Populasi 131 mahasiswa aktif pendidikan teknik mesin. Sampel dari jumlah populasi sebanyak 131 mahasiswa yang diambil sampel dengan taraf kesalahan 5%, yaitu 65 mahasiswa. Teknik pengumpulan data. 1. Studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengandalkan dokumen sebagai salah satu sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa sumber tertulis, film, dan gambar atau foto. 2. Kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan sederet pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Selanjutnya, uji coba instrumen. Instrumen penelitian memegang peran penting dalam penelitian. Kuantitatif secara kualitas data digunakan dalam banyak hal ditentukan oleh kualitas instrumen yang dilakukan. Artinya, data yang bersangkutan dapat mewakili yang atau mencerminkan keadaan sesuatu yang diukur pada diri subjek penelitian dan si pemilik data. Selanjutnya, penguji instrumen, yaitu 1. Validitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keaslian suatu tes. 2. Reliabilitas. Reliabilitas tes adalah tingkat konsistensi suatu tes, yakni sejauh mana suatu tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang relatif tidak berubah walaupun dites pada situasi yang berbeda-beda. Secara garis besar terdapat 3 macam, yaitu atau produksi mempertimbangkan kualifikasi instrumen penelitian. Yang dimaksud yaitu dengan teknik 1. Stabilitas konsistensi instrumen. 3. Ekuivalensi. Selanjutnya, teknik analisis data. Analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan prosedur statistik untuk menguji generalisasi hasil penelitian yang didasarkan atau satu variabel. Selanjutnya, analisis kuantitatif. Biasanya analisis ini terbagi ke dalam 2 kelompok, yaitu 1. Statistik deskriptif. Analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagai adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 2. Statistik inferensial. Ada upaya untuk mengadakan penarikan kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang telah digunakan. Ya, itulah hasil dari paparan PPT saya yang terkait di dalam MK penelitian pendidikan teknik mesin ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.